Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1601. Setelah mendengar kata-kata Zhao Taiji, Di Chongyuan menggertakkan giginya, wajahnya sedikit tidak puas. Saya membutuhkan Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas keluarga Zhao. Keluarga Zhao hanya bisa menjadi keluarga Zhao saya, sama sekali bukan keluarga Zhao Raja Naga. Keluarga Zhao adalah lengan kanan dan lengan kanan saya. Mata Di Zhongyuan sangat tegas dan otentik. Namun, kapan saya akan menunggu? Saya sudah tua sekarang, dan saya khawatir saya tidak akan hidup lama. Tuanku, saya benar-benar tidak ingin mengakhiri hidup saya di tempat gelap ini. Zhao Taiji mengangkat kepalanya, menghela nafas panjang, dan berkata tanpa daya. Jangan khawatir, aku akan segera mengambil tindakan. Raja Naga masih akan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Di Zhongyuan merenung sejenak sebelum berkata, Tuan, apakah Anda takut pada Raja Naga? Zhao Taiji memukul paku di kepala. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Di Chongyuan berkedut. Jelas, Zhao Taiji memukul titik sakit Di Chongyuan. Siapa Raja Naga itu? Bahkan ketika ayahku masih di sana, ayahku takut padanya. Bukankah normal bagiku untuk takut padanya? Di Zhongyuan tersipu dan menjawab. Ketika Xiansheng ada di sini, dia tidak takut pada Raja Naga, tetapi menghormati Raja Naga. Hubungan antara Raja Naga dan ayahmu, dan saudara laki-lakimu, sangat baik. Tapi posisi ayahmu diwariskan kepadamu. Zhao Taiji menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak setuju dengan pendapat Di Chongyuan. Ketika Di Zhongyuan mendengar kata-kata ini, dia berpikir keras. Ayahmu, yang tidak setuju dengan pandangan politikmu, menyerahkan posisi itu kepadamu. Siapa yang tidak tahu bahwa adik laki-lakimu Diwuk adalah anak yang paling dia cintai dan kagumi. Saat itu, semua orang berpikir bahwa tahta kerajaan akan jatuh pada adik laki-lakimu. Tetapi faktanya adalah kamu telah menjadi penguasa Daxia. Zhao Taiji terus berbicara lagi. Aturan kekaisaran selalu bahwa posisi besar diwariskan kepada putra tertua, dan saya adalah putra tertua. Jika posisi besar diwariskan kepada saya, apa yang salah? Di Zhongyuan tidak mengerti, dan sedikit mengernyit. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Zhao Taiji memiliki arti yang sulit dipahami. Apa maksudmu? Di Zhongyuan bertanya. Tidak ada yang menarik, Tuan harus memikirkannya sendiri. Orang tua itu hanya ingin keluar dari sini dan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Zhao. Saya juga ingin, tetapi saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mengatakan itu, Zhao Taiji menjadi sedikit tertekan. Zhao Guo tua, apa yang kamu bicarakan? Dengan aku di sini, keluarga Zhao akan kembali kepadamu cepat atau lambat. Ada beberapa ketidakpuasan pada ekspresi Di Zhongyuan. Benarkah? Kuharap Tuan bisa segera bertindak. Aku sebenarnya sudah muak dengan kehidupan seperti ini yang dikendalikan oleh orang lain. Zhao Taiji tersenyum sedih. Zhao Guo tua, aku datang ke sini kali ini karena sebenarnya aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Di Chongyuan memalingkan wajahnya ke samping dan berkata kepada Zhao Taiji. Apakah ada sesuatu yang tuanku ingin diskusikan dengan saya? Zhao Taiji menatap Di Chongyuan. Ambisi Zhao Hongsue sangat besar. Dia ingin mengendalikan seluruh keluarga atas ibu kota kekaisaran. Dia akan mengadakan konferensi bisnis ibu kota kekaisaran tahunan. Pada saat itu, saya harap Anda dapat muncul, menyangkal segala sesuatu tentang dia, dan membiarkannya berada di kaisar tidak memiliki tempat untuk berdiri. Di Chongyuan menatap Zhao Taiji, dengan sangat tegas. Mendengar kata-kata ini, jantung Zhao Taiji berdetak kencang, menoleh sedikit, tidak berani menghadapi Di Chongyuan, dan kemudian berkata, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkanmu melakukannya, mengerti? Di Zhongyuan berbicara dengan sungguh-sungguh dan jujur. Tuanku, aku bahkan tidak bisa pergi dari sini sekarang, bagaimana aku bisa berbicara untukmu? Zhao Taiji menatap Zhao Taiji dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Aku berkata, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Di Zhongyuan mengulangi lagi. Yah, jika guru suci punya cara, mari kita bicarakan. Zhao Taiji menutup matanya, sangat tak berdaya. Kalau begitu sudah beres. Di mata Di Zhongyuan, beberapa warna cerah akhirnya muncul, dan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi.
Setelah Di Chongyuan pergi, Zhao Taiji membuka matanya lagi, dengan keengganan dan ketidakberdayaan di matanya. Bahkan jika dia benar-benar dapat muncul di Imperial Capital Conference dunia bisnis hari itu, apa yang dapat dia lakukan? Dapatkah dia benar-benar membantu Di Chongyuan berdiri di peron? Dia tidak bisa, dia memiliki terlalu banyak kendala sekarang. Keluarga Zhao, di pavilion lain. Zhao Hongsui berdiri di pavilion, memandangi daun teratai kering di danau, memikirkan sesuatu. Di belakangnya, orang yang berdiri adalah Jin Lao. Nona, Di Chongyuan pergi menemui patriark tua. Setelah sekian lama, Jin Lao akhirnya angkat bicara. Aku tahu. Zhao Hongsui hanya menjawab dengan 3 kata sederhana. Bagaimana Nona membiarkan patriark tua bertemu dengan guru suci dengan santai? Bagaimana jika mereka berdua ingin membahas beberapa hal penting? Penatua Jin sedikit khawatir. Tidak masalah, apa yang ingin mereka diskusikan, lalu diskusikan, dan diskusikan sesuka mereka. Mendengar ini, Zhao Hongsui tersenyum manis, seolah-olah dia sama sekali tidak mengambil masalah di depan hatinya. Sekarang patriark tua berada dalam situasi, lebih baik membuatnya terisolasi dari dunia. Karena Nona telah melakukan segalanya, lebih baik melakukannya lebih banyak lagi. Old Jin sedikit mengernyit. Dia juga bukan orang bodoh. Bahkan, dia sudah memperhatikan segalanya. Selama ini, dia berpikir bahwa Zhao Hongsui jauh lebih baik daripada 2 tuan muda. Itu sesuai harapannya yang dimiliki Zhao Hongsui hari ini. Elder Jin, jangan khawatir, saya memiliki ukuran di hati saya. Sekarang saya memegang ular 7 inci itu. Kakek saya, tidak peduli ide buruk apa yang dia pikirkan, dia tidak dapat melakukannya. Saya telah berada di bawah kendali orang lain selama ini. Kali ini, dan biarkan dia merasakan perasaan dikendalikan oleh orang lain. Zhao Hongsui tersenyum dingin dan tidak peduli. Lagi pula, dia masih kakekmu. Jin tua menghela nafas. Ketika ibuku meninggal, hubungan antara kakek dan cucu sudah lama memudar. Bukankah lucu membicarakannya sekarang? Bagaimana hal-hal yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya dilakukan, atau bagaimana seharusnya dilakukan? Yang disebut kasih sayang keluarga tidak menjadi belenggu bagi saya untuk melakukan sesuatu. Atau, ketika ibu saya meninggal, keluarga saya telah meninggal bersama ibu saya. Tatapan tajam melintas di mata Zhao Hongsui. Setelah mendengar kata-kata ini, Penatua Jin juga terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Jangan membujuk orang lain untuk menjadi baik tanpa orang lain menderita. Pada saat ini, seorang pelayan masuk, mendatangi Zhao Hongsui dan Penatua Jin, dan membungkuk sedikit. Katakan padaku, ada apa? Zhao Hongsui menoleh ke samping dan bertanya. Pria itu, ayo pergi. Pelayan itu menjawab. Zhao Hongsui juga mengerti bahwa yang disebut orang itu secara alami mengacu pada Di Chongyuan. Apa yang mereka katakan? Zhao Hongsui sedikit mengernyit, dan bertanya. Mendengar kata-kata Zhao Hongsui, pelayan itu menunjukkan ekspresi bermasalah di wajahnya. Zhao Hongsui juga melihat ekspresi memalukan di wajah pelayan itu, dan dia mengerutkan kening lagi, dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Bab 1602. Yah, Nona, anak buah orang itu sama sekali tidak membiarkan kita dekat. Mari kita dengarkan apa yang mereka katakan, tapi kita tidak mendengar apa-apa. Pelayan itu tampak malu. Apakah kamu tidak mendengar? Zhao Hongsui sedikit mengernyit. Nona, kami tidak kompeten. Pelayan itu tampak malu. Teruskan, itu bukan apa-apa bagimu. Bahkan jika aku tidak mendengarnya, aku bisa menebak apa yang mereka katakan. Zhao Hongsui tampak acuh tak acuh. Terima kasih Nona, Nona Wanan. Para pelayan mundur ketakutan. Nona, apa yang Di Chongyuan dan patriark tua katakan? Setelah pelayan itu pergi, Penatua Jin bertanya dengan sangat ingin tahu. Pasti tentang konferensi bisnis. Aku butuh bantuan kakek. Kenapa dia tidak membutuhkannya? Zhao Hongsui tampak acuh tak acuh, dan cahaya jernih di matanya sepertinya berarti dia telah melihat semuanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika patriark tua membantu Di Chongyuan? Penatua Jin sedikit gugup, meskipun Zhao Hongsui mengendalikan keluarga Zhao, dia belum sepenuhnya memantapkan dirinya. Dia tidak akan membantu Di Chongyuan. Butuh waktu bagi Di Chongyuan untuk mendapatkan kembali kendali atas keluarga Zhao. Di Chongyuan tidak memiliki nyali untuk sekuat Raja Naga. Di Chongyuan hanyalah tulang lunak yang gelap. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya, sedikit menghina dan otentik. Saya harap itu benar-benar apa yang dikatakan Nona. Penatua Jin menurunkan alisnya dan menjawab.
Pada saat itu juga 4 orang masuk. Keempat orang ini tidak lain adalah Zhang Zimu, Liao Yin, Ding Liang dan Han Seng. Keempat orang pertama datang ke Zhao Hongsui, membungkuk sedikit dan terlihat sangat hormat. Mungkin kekuatan Zhao Hongsui sendiri tidak bisa membuat mereka takut, tetapi Raja Naga pendukung di belakang Zhao Hongsui adalah iblis seumur hidup mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka tidak berani sedikit pun tidak menghormati Zhao Hongsui. Zhang Zimu, saya bertemu Nona. Zhang Zimu berbicara lebih dulu, dan 3 bersaudara lainnya semuanya berbicara satu demi satu. Setelah mendengar ini, Zhao Hongsui hanya sedikit memiringkan kepalanya dan mengangguk. Nona sedang mencari beberapa dari kita, ada apa? Zhang Zimu berhenti, lalu berkata. Ada beberapa hal yang perlu diberitahukan kepadamu untuk dilakukan. Zhao Hongsui berbicara, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Zimu dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi berbeda. Liao Yin maju selangkah dan bertanya, Nona, apa yang Anda ingin kami lakukan? Nona, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kami akan mendengarkan Anda. Ding Liang berbicara, dia juga orang yang bisa melihat situasi dengan jelas. Alasan mengapa mereka masih bisa berdiri di tempat ini sekarang adalah karena mereka memilih untuk mematuhi Zhao Hongsui. Nona, karena kami sudah berjanji untuk setia pada Nona, jika ada yang Nona butuhkan, tanyakan saja padanya. Han Seng melengkungkan tangannya, ekspresinya sedikit tulus. Kakek, dalam 2 hari, aku berencana mengadakan pertemuan bisnis tahunan di Green Cloud Hotel untuk mengumpulkan rekan bisnis dari seluruh ibu kota kekaisaran untuk membahas masalah-masalah besar. Zhao Hongsui berbalik perlahan, berbicara dengan nada tidak tergesa-gesa dan otentik. Mendengar kata-kata ini, Zhang Zimu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan saling memandang. Mereka juga tahu di dalam hati bahwa keputusan Zhao Hongsui untuk melakukan hal seperti itu pasti ambisius. Nona, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Zhang Zimu masih bertanya. Tentu saja, keluarga Zhao dulu mengendalikan keluarga kaya kelas atas di ibu kota kekaisaran. Sekarang sama, dan akan sama di masa depan. Nada suara Zhao Hongsui sangat menentukan. Jika kamu ada hubungannya dengan Nona, katakan saja padaku. Aku akan melayanimu dengan cara yang sama seperti aku melayani patriark tua sebelumnya. Kami setia kepada keluarga Zhao, dan ini tidak akan berubah. Zhang Zimu menarik napas dalam-dalam. Kakek, bantu aku menjalankan tugas, dan kirimkan waktu dan tempat konferensi bisnis kepada seseorang. Waktu dan tempat, Jin Laohui akan terhubung denganmu ketika waktunya tiba. Zhao Hongsui memandang Zhang Zimu dan berkata, siapa yang akan diberitahukan Nona tentang waktu dan tempat? Tanya Zhang Zimu. Pada saat yang sama, dia merasa sangat aneh di dalam hatinya. Di zaman sekarang ini, komunikasi sangat berkembang. Apakah Anda masih perlu mengirimkan surat itu sendiri? Raja Naga. Zhao Hongsui meludahkan 2 kata. Apa? Ketika Zhang Zimu dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka langsung berseru, dan ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Nona, kamu tidak salah, kamu harus tahu hubungan antara kita dan Raja Naga. Jika dia melihat kita, apakah dia akan langsung membunuh kita? Zhang Zimu terlihat sangat ketakutan, benar-benar lelucon, dia pernah mendengar nama Raja Naga yang ganas. Hari itu, dia tidak membunuh mereka, mungkin dia hanya melepaskan tangannya. Jika mereka datang ke pintu lagi, itu akan sangat berbeda. Raja Naga bukanlah orang yang haus darah. Selain itu, kamu adalah orang-orangku sekarang, dan kamu juga bekerja untuk Raja Naga. Bagaimana dia bisa membunuhmu? Zhao Hongsui mengamati kerumunan, tersenyum dan berkata, tidak, Nona. Ding Liang membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi diinterupsi oleh kata-kata Zhao Hongsui selanjutnya. Oke, kakek akan memberitahu Raja Naga, 3 kakek lainnya, aku punya pengaturan lain. Zhao Hongsui tidak memberi mereka ruang untuk membantah. Tapi, Nona, Zhang Zimu masih memiliki wajah yang sulit. Kakek, kamu takut dengan apa yang akan dia lakukan? Kamu milikku sekarang, dan aku tidak akan membiarkan kamu melakukan hal-hal seperti ayam dan anjing di masa depan. Semuanya akan dilakukan sesuai dengan aturan Raja Naga. Sejak dia membiarkan Anda pergi hari itu, dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya akan menyelesaikan tagihan dengan Anda lagi, untuk apa Anda terburu-buru? Zhao Hongsui memandang Zhang Zimu Dao. Ini, baiklah. Ketika Zhang Zimu mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, dan dengan enggan setuju. Mendengarkannya seperti ini, dia benar-benar merasa bahwa Zhao Hongsui masuk akal, dan setelah setuju,
Zhang Zimu membungkuk dan mundur. Nona, apa yang perlu kita lakukan bertiga? Liao Yin berbicara dan bertanya. Kamu mengaturnya, menyebarkan berita, dan membiarkan semua keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota kekaisaran datang ke perjamuan ini. Kamu harus mengerti bagaimana melakukannya. Keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota kekaisaran ini mungkin memandang rendah aku, Zhao Hongsui, tapi mereka tidak bisa meremehkanmu. Ayo gunakan tinjumu, semua kakek adalah tuan di ibu kota kekaisaran. Zhao Hongsui berbicara dengan santai. Ketika ketiga Liao Yin mendengar kata-kata ini, mereka segera menghela nafas lega. Selama mereka tidak diminta untuk menghubungi Raja Naga, mereka bisa mengatakan apa saja. Nona kedua, jangan khawatir, bukankah ini hal yang sangat sederhana? Kami sering melakukan hal-hal ini. Nona meminta kami melakukan hal-hal ini, dan kami harus melakukannya dengan baik. Kata Liao Yin dengan senyum lebar. Dibandingkan dengan tugas Zhang Zimu, tugas mereka terlalu mudah. Benar, Nona kedua, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Ding Liang juga dengan cepat setuju. Kalau begitu cepatlah, sebelum terlambat. Ekspresi Zhao Hongsui tenang dan otentik. Bab 1603. Setelah mendengar ini, mereka bertiga dengan hormat meminta Zhao Hongsui pergi, dan kemudian turun. Nona, apakah menurut Anda Tuan Zhang dan yang lainnya benar-benar melakukan sesuatu untuk Anda? Setelah Zhang Zimu dan yang lainnya pergi, Tuan Jin berbicara dengan curiga. Mereka harus tulus, meskipun tidak mau. Mereka tidak punya pilihan. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya, berbicara dengan pasti. Jin tua, lakukan hal-hal yang aku perintahkan kepadamu sesegera mungkin, tanpa penundaan. Zhao Hongsui memberi perintah lain. Ya, Nona. Penatua Jin membungkuk sedikit dan pergi. Hanya saja Zhao Hongsui tidak meninggalkan tempat ini, dia melihat ke danau dengan sedikit cemberut. Waktu berlalu cepat. Keesokan paginya, di bangsal mewah rumah sakit rakyat ibu kota kekaisaran. Ledakan. Pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan Sue Yusan bergegas masuk dengan panik. Saat ini, sudah ada kerumunan orang yang berdiri di depan ranjang rumah sakit. Melihat Sue Yusan bergegas masuk, mereka semua menoleh ke belakang lalu terdiam. Sue Shaofei di ranjang rumah sakit terbungkus seluruhnya, tetapi tubuhnya benar-benar kejang-kejang. Namun, para dokter ini hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan Sue Shaofei berkedut dengan tenang, sama sekali tidak berdaya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sue Yusan memandangi para dokter di ruangan itu dan bertanya dengan keras. Hanya saja saat ini, tidak ada yang menjawabnya sama sekali. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi, anakku, apa yang terjadi? Sue Yusan terus mengulangi kata-katanya dan menanyai semua orang. Kenapa, kamu bodoh? Aku menanyakan sesuatu padamu. Aku menyerahkan anakku kepadamu, tetapi kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapa yang bisa memberitahuku mengapa anakku menjadi seperti ini? Sue Yusan menjadi cemas dan bertanya dengan keras. Patriark Sue. Saat ini, seorang dokter berjas putih berdiri. Melihat gaya dokter tersebut, terlihat jelas bahwa dia adalah pemimpin di antara orang-orang ini, dan semua orang harus mengikutinya. Katakan, apa yang terjadi? Seseorang akhirnya berdiri, Sue Yusan menatap dokter dengan tegas, dan bertanya. Patriark Sue, kami tidak tahu apa yang terjadi. Menurut situasi normal, situasi Tuan Ling saat ini seharusnya dalam keadaan setengah koma, dan tubuhnya terus pulih. Tapi kami tidak mengharapkan situasi saat ini. Belum pernah melihatnya juga. Dengan suara yang sangat tidak berdaya, orang yang baik, menurut normal, harus pulih dengan tenang, tetapi pada saat ini, dia terus-menerus berkedut. Wajar jika orang ini mati, tetapi sekarang dia tidak bisa mati jika dia ingin mati, dan dia tidak bisa hidup jika dia ingin hidup. Kamu adalah dokter, kamu bilang kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang, apakah kamu pembohong? Kamu telah mendapatkan begitu banyak uang, dan kamu bilang kamu tidak tahu apa yang terjadi. Sue Yusan sangat bersemangat sehingga dia mencengkeram kerah dokter itu. Patriark Sue, situasi putra Anda benar-benar sangat aneh. Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya, tetapi kami masih belum memeriksa apa yang salah dengan putra Anda. Kami belum pernah melihat situasi seperti ini, atau bahkan belum mendengar tentang itu. Seorang dokter yang terlihat lebih muda angkat bicara. Ya, ini sangat aneh, tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Ini sangat aneh, selalu berkedut, dan saya tidak bisa memeriksa masalah sama sekali. Pemeriksaan fisiknya menunjukkan bahwa semuanya normal,
tetapi apa yang dia tunjukkan sekarang tidak normal sama sekali. Semua dokter di ruangan itu menggelengkan kepala tanpa daya, mengungkapkan ketidakpahaman mereka. Patriark Sue, saya tidak dapat membantu Anda jika Anda seperti ini. Sebelum Anda datang, kami telah mengatur konsultasi dengan para ahli top di seluruh rumah sakit untuk mencoba mencari tahu alasan situasi putra Anda. Tapi kami, para ahli top, masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Ini sungguh aneh. Dokter terkemuka sangat tidak berdaya. Setelah disiksa oleh Sue Yusan begitu banyak, dahinya berkeringat karena ketakutan. Apakah Anda bercanda? Kekayaan dalam keluarga tidak terhitung, bahkan jika dia membeli hidupnya, tidak ada masalah sama sekali. Tuan muda Sue ini, apakah dia disihir? Saat ini, seorang perawat kecil berbisik. Sihir? Xiao Xie, jangan bicara omong kosong, kita sama, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu tanpa dasar ilmiah? Dokter terkemuka mendengar kata-kata itu, melirik Xiao Xie, dan sangat terdiam. Namun, sains tidak dapat menemukan apa yang terjadi. Saya mendengar dari orang tua di negara bahwa orang yang dirasuki roh jahat adalah seperti ini. Mereka tidak dapat ditemukan dengan pemeriksaan, dan mereka tidak dapat bangun, bahkan jika mereka ingin bangun. Xiao Xie memberanikan diri untuk berbicara, dia hanya seorang perawat, nyatanya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Itu hanya omong kosong, apa yang kamu tahu sebagai perawat kecil, berhenti bicara omong kosong di sini, keluar sekarang, keluar. Dokter terkemuka mendengar bahwa Xiao Xie menjadi semakin jahat, dan segera menjadi marah. Tetapi saat ini, dia sudah dalam keadaan cemas, dan dia masih mempekerjakan seseorang untuk berbicara omong kosong, apakah itu buruk? Mendengar ini, perawat kecil itu menundukkan kepalanya, tidak berani melanjutkan berbicara. Menurut pendapat saya, itu disihir. Pada saat ini, suara santai datang dari pintu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang lelaki tua muncul di pintu, dan kemudian berjalan perlahan ke sisi ini. Seluruh perhatiannya tertuju pada Sue Shaofei, alisnya berkerut, dan ekspresinya sangat serius. Chen tua, mengapa kamu ada di sini? Begitu Sue Yusan melihat lelaki tua itu, dia bertanya. Saya mendengar bahwa tuan muda memiliki masalah serius, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Mendengar ini, Tuan Chen melirik Sue Yusan. Old Chen, lihat apa yang terjadi di sini. Kamu telah melihat banyak hal, dan kamu pasti tahu apa yang terjadi. Sue Yusan tidak membuat pernyataan apapun, dan bertanya dengan cepat. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan putranya yang berharga. Sue Shaofei telah berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama. Dia telah mengalami kejang-kejang, dan kondisinya sangat tidak stabil. Tidak ada dokter yang dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi situasi ini. Mendengar ini, Tuan Chen membuat gerakan diam, berjalan mendekat, menekan tangan Sue Shaofei dengan paksa, meletakkan satu tangan di gerbang denyut nadi Sue Shaofei, dan merasakannya dengan hati-hati. Pada saat ini, Sue Shaofei tidak hanya kejang hebat, tetapi juga meludahkan busa putih di mulutnya, dan wajahnya benar-benar pucat, jelas tubuhnya dalam keadaan sangat lemah. Waktu berlalu, dan setelah sekian lama, Tuan Chen akhirnya melepaskan pergelangan tangan Sue Shaofei, mengerutkan kening. Old Chen, ada apa? Ada apa dengan kondisi fisik Tuan muda saat ini? Sue Yusan melangkah maju dan bertanya dengan sangat cemas. Namun, Tuan Chen menghela nafas, yang membuat Sue Yusan semakin gugup. Bab 1604. Old Chen, maksudmu, apa yang terjadi dengan Tuan muda ini? Sue Yusan berbicara lagi. Mendengar ini, Chen tua menggelengkan kepalanya, menghela nafas lagi, dan berkata, Patriark, situasinya tidak baik. Tidak bagus, kenapa tidak bagus? Sue Yusan bertanya. Situasi Tuan muda tampaknya benar-benar tersihir. Old Chen sedikit mengernyit. Sihir, bagaimana bisa tersihir? Di dunia ini, bagaimana hal ajaib seperti itu bisa terjadi? Sue Yusan tidak percaya ketika mendengar kata-kata itu. Para dokter yang mengawasi sekeliling saling memandang dengan cemas. Para dokter ini juga dapat melihat bahwa pria bernama Chen Lao ini jelas tidak sederhana. Oleh karena itu, meskipun mereka mendengar beberapa ucapan ajaib, mereka tetap tidak berani berbicara, hanya merasa bingung. Di mata orang biasa, itu disihir. Di dalam tubuh Tuan muda, ada aura yang mendominasi, mengamuk melalui organ dalamnya. Seseorang dengan sengaja melakukan ini. Chen tua berkata perlahan. Apa maksudmu? Seseorang menggerakkan tangan dan kakinya. Sue Yusan akhirnya mendengar beberapa trik.
Chen Lao tidak terburu-buru menjawab, dia melihat sekeliling ke arah dokter di sekitarnya, dan para dokter di sekitarnya merasa tidak nyaman saat merasakan tatapan Chen Lao. Setelah sekian lama, Chen Tua akhirnya angkat bicara, dan berkata, dalam 2 hari terakhir, apakah ada orang yang tidak biasa yang mendekati Tuan Muda? Ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, beberapa dari mereka tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Tempat kami diawasi 24 jam sehari. Selama ini, tidak ada yang mendekati Tuan Sue. Jika ada yang mendekati Tuan Sue, pengawasan kami bisa melihatnya. Di tempat seperti rumah sakit kami, ada kameranya. Dokter utama mulai menjelaskan. Old Chen, kamu curiga. Dalam 2 hari terakhir, seseorang telah menyerang anakku, kan? Mata Sue Yusan berubah, dan dia menatap Tuan Chen. Itu satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Tuan Muda, dia memang disihir oleh seseorang. Kata Chen Lao dengan pasti. Benar saja, siapa yang menyerang anakku? Sue Yusan mengertakkan gigi dan berkata dengan garang. Tuan Muda telah menyinggung terlalu banyak orang. Sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya pada Tuan Muda. Saya menduga itu adalah Tuan yang kita temui di bandara hari itu. Lagi pula, itulah orang yang disinggung oleh Tuan Muda baru-baru ini. Chen Lao memikirkan orang-orang yang dia temui di bandara sebelumnya, dan masih merasa sedikit khawatir. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Orang yang mempermalukan anak saya di bandara adalah orang itu. Orang itulah yang membantu Fan Jiafan menjatuhkan anak saya ke tebing. Anak saya sudah seperti ini, apakah dia akan membunuhnya? Sue Yusan menggenggamnya erat-erat dengan kedua tangan, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Tuan Muda seharusnya tidak memprovokasi orang seperti itu. Penatua Chen menghela nafas panjang. Kalau begitu Tuan Chen, Anda bisa melihat situasi Cao Fei, dan pasti ada cara untuk menyembuhkan masalah Cao Fei, bukan? Sue Yusan menatap Chen Lao dengan penuh harap. Tetapi pada saat ini, Tuan Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memang dapat melihat apa yang terjadi dengan Tuan Muda, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Tuan Muda. Ada ketidakberdayaan dalam kata-kata Chen Lao. Kenapa, Lao Chen, kamu harus punya solusi. Lao Chen, selama kamu menyembuhkan Cao Fei, aku akan menjanjikan apapun padamu. Sue Yusan meraih lengan Chen Lao dan memohon. Patriark, benar-benar tidak mungkin. Chen Tua menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kenapa bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Apa yang terjadi pada anakku? Sue Yusan sangat bingung ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan keras. Bab 1605. Di bawah penganiayaan Sue Yusan, Tuan Chen menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, saya tidak punya pilihan. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit Tuan Muda, Anda harus menemukan seorang guru yang dapat menaklukkan aura ini. Dan tubuh Tuan Muda aura ini mendominasi dan ganas, dan itu berasal dari tangan seorang guru tertinggi. Saya bukan seorang guru dalam kekuatan, jauh lebih rendah dari guru tertinggi ini. Lalu di Daxia kita, apakah ada orang yang lebih kuat dari guru tertinggi ini? Mungkinkah selama kita menemukan guru tertinggi seperti itu, anakku dapat dipulihkan menjadi normal? Sue Yusan bertanya dengan mendesak. Itu bisa dipahami dengan cara ini. Namun, mungkin hanya ada segelintir master top seperti itu di Daxia. Saya juga berusia 60-an dan 70-an. Ini adalah kedua kalinya saya menemukan keberadaan yang begitu kuat. Penatua Chen tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, yang membuat Sue Yusan sedikit cemas. Ini kedua kalinya kita bertemu, jadi bagaimana dengan pertama kali? Siapa yang pertama kali kita bertemu? Orang itu, pasti ada cara untuk menyembuhkan penyakit Cao Fei. Ada sedikit cahaya di mata Sue Yusan, seolah dia melihat harapan. Yang pertama adalah Raja Naga. Apakah Patriark berpikir bahwa Raja Naga bersedia mengambil tindakan? Orang-orang seperti Raja Naga. Ketika Tuan Chen mengucapkan kata Raja Naga, nadanya sangat emosional. Jika ingin bertanya siapa ahli nomor 1 di Daxia, tentu saja itu adalah Raja Naga. Menurut Chen Lao, kekuatan orang yang melakukan tembakan ini pasti tidak sebaik Raja Naga saat itu. Raja Naga, akankah seseorang seperti Raja Naga membantu kita? Bahkan jika dia bersedia membantu, dapatkah kita menerima harga yang dia tawarkan? Selain itu, hari itu, Raja Naga membunuh begitu banyak anggota keluarga Sue saya, bagaimana dia bisa membantu kita? Kita. Mendengar kata-kata Chen Lao, hati Sue Yusan tenggelam ke dasar lembah lagi. Faktanya, Sue Cao Fei juga ada dalam daftar kematian, tapi mungkin karena Sue Cao Fei telah menjadi seperti sekarang ini, sehingga orang-orang Raja Naga tidak menyerang malam itu.
Bukankah apa yang dikatakan Tuan Chen berarti dia tidak mengatakan apa-apa? Jadi, ini sangat sulit, bahkan lebih sulit. Di ibu kota kekaisaran saat ini, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, mengapa Tuan Muda tidak tahu cara menahan diri? Chen Tua menghela nafas. Suasana di tempat kejadian agak menyedihkan, dan semua orang diam. Setelah Sue Yusan mendorong semua orang menjauh, dia juga diam. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kami yakin orang itu yang melakukannya, dapatkah kami membuat orang itu dia dan istrinya menangkapnya dan mengancam tuannya untuk menyelesaikan masalah anak saya? Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Sue Yusan. Dia telah menonton video Sue Shaofei menjilati sepatunya di bandara hari itu. Selama seluruh proses, Tuan Long tidak melakukan apa-apa, pria besar di sebelah Tuan Long yang melakukannya. Ada dua pria yang muncul di bandara hari itu. Pria bermarga Long tidak pernah bergerak. Namun, ini tidak berarti dia bukan master. Akan lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menangkapnya. Chen Lao menggelengkan kepalanya, ide ini memang sangat berani. Kau bahkan tidak bisa melihat detailnya. Sue Yusan tampak cemas. Pria yang menembak adalah ahli kelas 1, tapi aku tidak bisa melihat pria bermarga Long. Old Chen menenangkan diri dan menjelaskan. Apa maksudmu kamu tidak bisa melihat? Sue Yusan bertanya. Itu berarti dia mungkin seorang master, tapi dia mungkin bukan seorang master. Jika dia bukan master, bagaimana mungkin kamu tidak bisa melihat? Patriark, masih banyak cara di dunia ini. Beberapa orang yang cukup kuat bisa menyamarkan kekuatan orang lain, sehingga orang lain tidak bisa melihat menembusnya dan memiliki keraguan. Old Chen menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Pria yang menembak adalah seorang master, dan pria bermarga Long juga seorang master. Bagaimana bisa ada begitu banyak master di dunia ini? Kurasa pria bermarga Long ini hanyalah orang biasa. Tapi orang biasa ini sangat penting bagi pria yang menembak. Selama menangkap pria bermarga Long dan istrinya, dan kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Sue Yusan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi yang sangat gila. Patriark, yang terbaik adalah berhati-hati. Kami masih belum bisa mengetahui detail pria ini. Apalagi, nama keluarganya Long. Baru-baru ini, ada pepatah di ibu kota kekaisaran bahwa tidak apa-apa untuk tidak memprovokasi orang bermarga Long. Nama belakang pria ini Long, dan aku khawatir. Old Chen ragu-ragu untuk berbicara, dan ada sorot ketakutan di matanya. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah pria bermarga Long ini adalah Raja Naga? Orang seperti apa Raja Naga itu? Bagaimana Raja Naga bisa berkeliling dunia? Selain itu, ada begitu banyak keluarga yang hadir hari itu, tapi tidak ada jejak Raja Naga ditemukan. Jika pria bermarga Long itu adalah Raja Naga, lalu, bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga besar lainnya gagal mengenalinya? Sue Yusan mengatakan ini dengan keras, nadanya sangat bersemangat. Patriark, identitas Raja Naga sangat misterius. Selama bertahun-tahun, bahkan orang-orang tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran yang telah melihat Raja Naga, dan hanya ada sedikit orang. Mereka tidak dapat mengenalinya, bukanlah itu normal. Chen Tua membujuk. Itu tidak mungkin. Keluarga Zhao selalu mengenal Raja Naga. Jika orang ini adalah Raja Naga, mengapa keluarga Zhao tidak menanggapi sama sekali? Kata Sue Yusan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Patriark, keluarga Zhao, bukan lagi mantan keluarga Zhao. Keluarga Zhao saat ini adalah keluarga Zhao dari Raja Naga. Pemimpin keluarga Zhao bukan lagi Zhao Taiji, tetapi Zhao Hongsui. Zhao Hongsui milik Naga Raja. Kami mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas asli pria bermarga Long, tetapi keluarga Zhao mengabaikan Anda. Chen Tua tampak bermasalah. Mungkinkah tidak ada informasi tentang pria bermarga Long ini dari tempat lain? Sue Yusan masih tidak menyerah. Tidak mungkin untuk menyelidiki sama sekali. Semua informasi tentang orang ini tampaknya telah disembunyikan oleh semua orang. Yang bisa kita ketahui hanyalah apa yang terjadi setelah dia datang ke ibu kota kekaisaran. Selain itu, kita bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Setiap saat, orang yang kita kirim untuk mengikuti akhirnya akan menjadi mayat yang dingin. Chen Tua sangat tidak berdaya. Karena kita tidak dapat menemukannya, jangan selidiki. Anakku, hidup lebih buruk daripada mati sekarang. Aku tidak bisa melihatnya terus seperti ini. Seperti yang aku katakan, panggil tuan dalam keluarga untuk mencari tahu keberadaan pria bermarga Long ini. Cari tahu dan kendalikan dia di tangan kita. Hanya dengan cara ini anakku bisa pulih. Sue Yusan tiba-tiba menjadi kejam. Patriark, pikirkan dua kali.
Tuan Chen sangat ketakutan. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, dia tahu betul bahwa orang-orang di sekitar pria bermarga Long itu sangat kuat. Jika dia bertindak begitu gegabah kali ini, dia mungkin akan terbunuh. Aku sudah mengambil keputusan, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sue Yusan berkata dengan dingin. Tuan, Old Chen tidak bisa membantu tetapi berbicara. Aku bilang, aku sudah membuat keputusan. Beberapa hal ini baru saja diputuskan. Dalam 2 hari terakhir, apakah ada berita lain di luar yang perlu kita perhatikan? Sue Yusan mengubah topik pembicaraan. Tidak peduli apa, dia ingin menyelamatkan putranya. Putra bungsunya adalah putra kesayangannya. Sejak kecil, dia selalu memberikan apa yang diinginkannya, tetapi sekarang dia menjadi seperti ini, hatinya teriris seperti pisau. Bab 1606. Mendengar ucapan Sue Yusan, Tuan Chen hanya bisa menghela nafas dan berkata, keluarga Zhao telah merilis berita. 2 hari kemudian, konferensi bisnis tahunan akan diadakan. Apakah kita akan berpartisipasi atau tidak? Apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Zhao? Penatua Chen hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Keluarga Zhao adalah keluarga kaya yang ingin mendapatkan kembali kendali atas ibu kota kekaisaran. Ambisi Zhao Hongsue tidak kecil. Namun, dia masih sedikit lembut dibandingkan dengan Zhao Taiji. Ada pandangan tegas di mata Sue Yusan. Tapi wanita ini jauh lebih kuat dari Zhao Longting dan Zhao Tianyu. Zhao Taiji tidak tahu seberapa kuat wanita ini, tapi Raja Naga tahu. Bagaimana dia bisa begitu sederhana ketika Raja Naga bisa jatuh cinta padanya? Chen Tua berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu benar, ini adalah seseorang yang tidak bisa kita provokasi. Selain itu, di belakangnya ada Raja Naga, yang agak terlalu menakutkan. Sue Yusan sedikit mengernyit. Jadi, apa yang Patriark putuskan untuk lakukan? Chen Tua bertanya. Kami akan berpartisipasi dalam konferensi bisnis. Bagaimanapun, kami berpartisipasi setiap tahun. Meskipun tahun ini adalah situasi khusus, kami harus hadir. Apalagi hubungan antara keluarga Zhao kami masih ada nama, tetapi sekarang keluarga Zhao telah mengganti kemudi, kita perlu lebih banyak berkomunikasi. Sue Yusan berkata dengan tenang. Yang paling penting adalah Zhao Hongsue sekarang menjadi anggota Raja Naga, yang berarti keluarga Zhao telah beralih ke Raja Naga. Jika kita terus menjaga hubungan dengan keluarga Zhao, kita juga akan menjadi anggota Naga Raja. Old Chen berbicara perlahan, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sendiri merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Jika keluarga Sue dan keluarga Zhao masih mempertahankan hubungan bawahan mereka, mereka akan menjadi anggota Raja Naga dalam nama. Maksudku, jika Raja Naga bersedia mengambil tindakan dan menyelamatkan anakku, aku tidak bisa tidak jatuh ke tangan Raja Naga. Sekarang situasi di ibu kota kekaisaran telah berubah drastis, di Chongyuan jelas tidak sekuat Raja Naga. Orang yang belum pernah bertemu Raja Naga ini sangat kuat dan memiliki koneksi ke langit. Sue Yusan memiliki ekspresi emosi di wajahnya. Katakan padaku, jika Raja Naga benar-benar berselisih dengan Di Zongyuan dan benar-benar bertarung, apa yang akan terjadi pada kaisar ini, dan akan jadi apa Daxia? Old Chen sedikit mengernyit. Di Chongyuan selalu ingin menyingkirkan Raja Naga, dan semua orang tahu pemikiran ini. Tapi Raja Naga ini bukan lawan yang baik. Keduanya mengendalikan kekuatan paling kuat di Daxia. Jika keduanya benar-benar bertarung, sulit membayangkan seperti apa dunia ini nantinya. Entahlah, aku belum memikirkan hal-hal ini. Sue Yusan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia merasa pusing sekarang, terlalu banyak hal yang harus dia hadapi. Ketika Old Chen mendengar kata-kata itu, dia tidak melanjutkan berbicara. Kamu pergi, lakukan apa yang aku katakan. Juga, keamanan di sekitar Shaofei harus diperkuat, dan tidak ada yang bisa mendekat. Sue Yusan memandang Tuan Chen dan memesan. Oke, Patriark, aku akan pergi. Penatua Chen menanggapi dan mundur. Sue Yusan masih berdiri di tempatnya, menatap Sue Shaofei di ranjang rumah sakit, alisnya berkerut, dan ada pandangan khawatir di matanya. Setelah menghela nafas panjang, dia juga pergi. Saat ini, jam 10 pagi. Di depan halaman Lin, sebuah mobil berhenti, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua keluar dari mobil. Orang tua ini tidak lain adalah Zhang Zimu. Dia tahu bahwa disinilah Raja Naga tinggal, dan dia tahu di mana Raja Naga tinggal melalui Zhao Hongsue. Kalau tidak, bahkan jika dia tahu bahwa Raja Naga ada di keluarga Lin, dia tidak akan dapat menemukan Raja Naga dengan mudah. Lagi pula, keluarga Lin masih memiliki banyak rumah di ibu kota kekaisaran,
dengan begitu banyak rumah, sangat sulit untuk diperiksa. Ada apa? Siapa yang kamu cari? Melihat Zhang Zimu berdiri kokoh di depan pintu, pelayan di depan pintu berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat. Bab 1607. Tolong bantu saya melapor ke Nona Lin, katakan saja Zhao Jia Zhang Zimu, datang menemui Tuan Long. Jika Anda memiliki masalah penting, jelaskan kepada Tuan Long secara pribadi. Seperti yang dikatakan Zhang Zimu, dia berlutut di tanah dengan plop. Langkah seperti itu benar-benar mengejutkan para pelayan, dan hadiahnya terlalu besar. Baiklah, aku akan melapor sekarang. Pelayan memandang Zhang Zimu dan sedikit bingung. Orang ini terlihat sangat luar biasa, bagaimana dia bisa bersikap begitu rendah hati. Memikirkan hal ini, para pelayan pergi ke ruang belakang dan memberitahu Lin Si untuk pergi. Saat ini, Lin Si sedang melihat dokumen di aula dan minum teh. Sejak Long Zaitian dan Gu Qinglian tinggal di tempat ini, dia juga pindah ke sini. Lagi pula, dia ingin memastikan keselamatan Gu Qinglian. Nona, ada seseorang yang meminta untuk bertemu denganmu di depan pintu. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Zhao, dan nama mereka adalah Zhang Zimu, ingin temui Tuan Long. Para pelayan melaporkan dengan hormat. Zhang Zimu, apa yang dia lakukan di sini? Lin Si sedikit terkejut ketika mendengar ini. Saya tidak tahu. Dia hanya meminta untuk bertemu dengan Tuan Long, tetapi dia tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan. Para pelayan melaporkan dengan jujur. Begitu, kamu menyuruhnya menunggu, dan aku akan pergi menemuinya nanti. Lin Si meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata kepada pelayan itu. Ya, Nona. Mendengar ini, pelayan itu mundur dengan sangat hormat. Setelah pelayan itu pergi, Lin Si menuju ke kediaman Long Zaitian. Di depan suite Long Zaitian dan Gu Qinglian, Lin Si mengetuk pintu terlebih dahulu. Siapa? Suara Long Zaitian datang dari kamar. Kakak, ini aku. Jawab Lin Si. Apakah ada masalah? Pintu terbuka, dan Long Zaitian berjalan keluar. Saudaraku, Zhang Zimu dari keluarga Zhao berkata dia ingin bertemu denganmu, dan dia sudah berada di depan pintu. Lin Si melaporkan kebenarannya. Zhang Zimu, aku tidak ada hubungannya dengan dia, untuk apa dia ingin menemuiku? Tanya Long Zaitian sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu tentang ini, kenapa kamu tidak pergi dan melihat denganku, kakak? Saran Lin Si. Tentu. Long Zaitian mengangguk, dan setelah beberapa kata dengan Gu Qinglian, dia keluar. Tempat tinggalnya tidak jauh dari pintu gerbang pekarangan, pada dasarnya hanya beberapa menit saja. Ketika Long Zaitian dan Lin Si datang ke pintu, Long Zaitian keluar lebih dulu, dan para pelayan di pintu saling menyapa ketika mereka melihat ini. Ketika sampai di pintu, Long Zaitian melihat seorang lelaki tua berlutut di tanah. Menyadari bahwa seseorang akan datang, Zhang Zimu mengangkat kepalanya sedikit. Zhang Zimu bertemu Tuan Long. Setelah Zhang Zimu melirik Long Zaitian, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan jatuh. Apa yang kamu mau dari aku? Long Zaitian memandang Zhang Zimu dan bertanya. Bisakah saya mengambil langkah untuk berbicara? Zhang Zimu mengangkat kepalanya sedikit dan mengajukan pertanyaan. Bisa. Long Zaitian gesit, dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di bawah kepemimpinan Lin Si, mereka bertiga menuju ke kedalaman halaman. Sebelum meninggalkan lobi, Long Zaitian dan yang lainnya duduk masing-masing, kali ini para pelayan membawakan teh. Tetapi pada saat ini, Zhang Zimu berlutut di tanah ketika dia memasuki pintu. Berdiri, duduk. Melihat tatapan ketakutan Zhang Zimu, Long Zaitian mau tidak mau berkata. Anak-anak kecil tidak berani. Zhang Zimu berkata dengan panik. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu adalah orangnya Zhao Hongsui sekarang, dan jika kamu melakukan sesuatu untuk Zhao Hongsui, kamu melakukan sesuatu untukku. Zhao Hongsui memohon untukmu, dan kamu telah membayar harga untuk kejahatanmu sebelumnya. Kejahatan yang kamu lakukan yang dilakukan sebelumnya dihapuskan untuk sementara. Long Zaitian menyesap teh dan berbicara perlahan. Mendengar kata-kata ini, Zhang Zimu tidak santai sedikit pun, penghapusan bukanlah penghapusan permanen, tetapi penghapusan sementara. Zhang Zimu memperhatikan kata-kata kunci dalam kata-kata Long Zaitian, dan membatalkannya untuk sementara berarti kata-kata itu hanya untuk sementara aman. Terima kasih, Tuan Raja Naga. Ketujuh saudara kami dulu dikemudikan oleh Zhao Taiji, dan memang melakukan banyak hal ilegal dan tidak masuk akal. Tapi setelah kembali ke Nona, kami tahu prinsip perilaku Raja Naga di dunia. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah melakukannya lagi.
Lakukan sesuatu yang ilegal. Zhang Zimu berkata dengan tulus dan penuh rasa takut. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Ini adalah akhir dari kata-kata ini. Sekarang Anda dapat mengatakan, apa yang Anda lakukan di sini. Apakah Zhao Hongsui meminta Anda untuk datang ke sini? Long Zaitian mengangguk, seolah dia cukup puas dengan kesadaran Zhang Zimu. Ini memang instruksi Nona. Jika bukan karena instruksi Nona, beraninya aku muncul di tempat ini. Zhang Zimu sedikit malu, sebagai seorang seniman bela diri, dia seharusnya memiliki hati yang kuat, tetapi di depan Long Zaitian, dia merasa bahwa dia adalah ayam yang lemah. Dia tidak dapat mengangkat apa yang disebut hati orang yang kuat sama sekali. Apa tujuanmu? Long Zaitian menatap Zhang Zimu dengan tajam. Nona memintaku untuk memberitahumu bahwa 2 hari kemudian, pada jam 7 malam, kita akan membahas hal-hal penting di Hotel Biyun. Zhang Zimu sangat hormat dan otentik. Itu saja. Long Zaitian bertanya. Itu saja, Nona biarkan aku memberitahumu ini. Zhang Zimu berkata dengan tulus. Kembalilah dan beritahu dia, aku tahu, dan aku akan ke sana tepat waktu. Long Zaitian mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Raja Naga dan Nona Lin, aku akan kembali dan melapor sekarang. Zhang Zimu membungkuk hormat lagi. Kemarilah, antarkan. Teriak Lin Si, dan seorang pelayan datang, memberi isyarat untuk mengundang Zhang Zimu, dan menyuruh Zhang Zimu keluar. Setelah Zhang Zimu pergi, Lin Si berbicara lagi, berkata, saudaraku, mengapa Zhao Hongsui mengirim orang seperti itu? Tidak bisakah panggilan telepon saja cukup? Lin Si tidak mengerti tindakan Zhao Hongsui. Dia ingin saya mengakui orang-orangnya ini. Zhang Zimu, atau tuan lain dari keluarga Zhao, telah dimanfaatkan olehnya. Dia ingin memberitahu saya bahwa dia membutuhkan orang-orang ini dan meminta saya untuk tidak menyentuh orang-orang ini. Kejahatan yang dilakukan di masa lalu tidak kecil, jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman. Long Zaitian menatap ke arah Zhang Zimu pergi, dan berkata dengan dingin. Itu benar. Namun, jika dia ingin mendapatkan pijakan di ibu kota kekaisaran sekarang, saya khawatir tidak mungkin dia mengandalkan dirinya sendiri. Jika tuan dari keluarga Zhao ini benar-benar dapat digunakan olehnya, itu wajar saja. Petik 2. Lin Si memikirkannya dan mengangguk. Di ibu kota kekaisaran, tidak hanya tuan dari keluarga Zhao, tetapi juga tuan dari keluarga Baili, serta tuan dari keluarga Li. Keluarga kaya lainnya juga akan membesarkan 1 atau 2 tuan. Oleh karena itu, ini keluarga kaya yang ingin menekan ibu kota kekaisaran membutuhkan sejumlah uang di tangan mereka. Kekuasaan. Long Zaitian menyesap tehnya. Saudaraku, sebenarnya, apakah kita mengabaikan sesuatu selama ini? Memikirkan sesuatu, Lin Si mengerutkan kening, sedikit khawatir. Hah? Mengabaikan sesuatu? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1608. Lin Si memperhatikan Long Zaitian sebelum berkata, keluarga Li. Di ibu kota kekaisaran ini, keluarga Lin kami, keluarga Zhao, keluarga Baili, dan keluarga Li adalah 4 keluarga besar. Setelah kakakku datang ke ibu kota kekaisaran, Li keluarga-keluarga tidak pernah mengungkapkan sikap mereka, dan tampaknya tidak peduli dengan situasi saat ini di ibu kota kekaisaran. Ada beberapa ketakutan dalam kata-kata Lin Si. Keluarga Li bisa dikatakan istimewa di antara 4 keluarga besar. Keluarga Li telah berbisnis selama beberapa generasi dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada desas-desus di luar bahwa setengah dari kekayaan dunia ada di saku keluarga Li. Tentu saja, ini hanya dilebih-lebihkan. Tetapi uang, ketika diakumulasikan sampai batas tertentu, cukup menakutkan. Keluarga Li telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi, dan mereka telah berteman baik dengan keluarga Zhao. Sekarang keluarga Zhao telah jatuh ke tangan Zhao Hongsui, sungguh aneh jika mereka tetap acuh tak acuh. Long Zaitian mengangguk dan berkata lagi. Saudaraku, apakah menurutmu keluarga Li bisa diabaikan? Lin Si bertanya dengan hati-hati. Keluarga Li memiliki latar belakang yang sangat dalam. Orang-orang di keluarganya umumnya tidak terlibat dalam urusan politik, jadi mereka bisa menjauh darinya sekarang. Tapi bukan berarti mereka bisa diabaikan. Anda harus tahu hal-hal seperti uang masih bisa diabaikan. Long Zaitian berkata dengan jelas. Saudaraku, apakah kamu ingin aku membiarkan Zhao Hongsui mencoba gaya keluarga Li? Tanya Lin Si. Aku belum membutuhkan dukungan keluarga Li, tapi aku akan tahu di sisi mana keluarga Li berada dalam 2 hari. Long Zaitian menggelengkan kepalanya.
Jika dia benar-benar memiliki semua sumber keuangan dan material kekaisaran di tangannya, maka itu berarti dia benar-benar akan melawan Di Zongyuan sampai mati. Long Zhaitian tidak menyangkal bahwa akan ada hari ketika dia dan Di Zongyuan akan meledak, tetapi dia dan Di Zongyuan tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk benar-benar mencabik-cabik wajah mereka. Saudaraku, saya pikir kita harus membuat persiapan lebih awal. Lin Si melengkungkan tangannya dengan wajah serius. Persiapkan lebih awal. Bagaimana persiapanmu? Long Zhaitian menyeringai dan bertanya. Tentu saja, bersiaplah untuk menggulingkan Kaisar Chongyuan. Setiap orang di perbatasan selatan, kecuali dirimu sendiri, memiliki pemikiran seperti itu. Penguasa Daxia saat ini tidak lagi cukup untuk menaklukkan hati orang-orang, dan suara-suara yang menentangnya semakin kuat dan lebih kuat. Kata Lin Si lagi. Itu bukan sesuatu yang ingin saya lakukan. Long Zhaitian menggelengkan kepalanya. Kakak, berkali-kali, kamu harus berdiri. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Lin Si menatap Long Zhaitian dengan ekspresi tak terbendung di wajahnya. Aku memang memiliki kekuatan untuk menumbangkan semua yang ada di depanku, tetapi di belakang Di Zongyuan, apakah kamu tahu apa yang tersembunyi? Long Zhaitian tersenyum kecut. Di belakang Di Zongyuan. Jantung Lin Si berdetak kencang. Kata-kata ini keluar dari mulut Long Zhaitian, dan memiliki arti yang berbeda. Di Zongyuan bukanlah eksistensi yang diremas semua orang. Dia tampaknya dikendalikan oleh saya sekarang, tetapi kenyataannya, bukan itu masalahnya. Dia memiliki kartu hall-nya, kartu hall yang kuat. Long Zhaitian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Di belakang Di Zongyuan, apa yang tersembunyi? Lin Si membeku sejenak dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku merasa hal-hal di balik Di Zongyuan akan berhubungan dengan kematian Xiao Wan. Long Zhaitian mengangkat kepalanya, merasa sedikit emosional. Mendengar ini, Lin Si hanya menggertakkan giginya, seolah sedikit tidak rela. Mungkinkah kematian Nona Xiao Wan direncanakan oleh Di Chongyuan, hanya untuk memukulmu, Kak? Lin Si berkata dengan getir. Semuanya masih belum jelas, dan sulit untuk mengatakan apapun. Long Zhaitian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kata Lin Si lagi. Setelah urusan ibu kota kekaisaran selesai, kami akan kembali ke kota Linjiang dan mengambil setiap langkah yang kami ambil. Seperti yang dikatakan Long Zhaitian, dia berdiri dan berjalan keluar. Melihat punggung Long Zhaitian pergi, Lin Si tidak menahan Long Zhaitian terlalu banyak, tetapi hanya melihat punggung Long Zhaitian menghilang. Di ibu kota kekaisaran, di manor unik keluarga Li. Seorang lelaki tua berjanggut putih sedang duduk di depan papan catur, di seberangnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Saat ini, menyentuh dagunya dan melihat ke papan catur, dia tampak sedang berpikir keras. Pria tua itu membelai janggutnya, tampak santai. Dia tidak lain adalah Li Changliu, patriark tua dari keluarga Li. Sekarang dia tidak peduli dengan urusan spesifik keluarga Li Anda, jadi dia bisa begitu riang saat ini. Setelah berpikir lama, pemuda itu akhirnya meletakkan bidak catur di tangannya. Polu, apakah kamu tahu kenapa kakek memberimu nama Polu? Li Changliu mengelus janggutnya dan bertanya. Kakek ingin aku menjadi seorang prajurit, berperang di medan perang dan menerobos semua pasukan. Li Polu mendengar kata-kata itu, menatap Li Changliu, dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, tapi siapa yang akan tahu bahwa ayahmu membesarkanmu menjadi sarjana berwajah malang? Li Changliu berkata dengan senyum di wajahnya. Kakek, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Setiap orang akan memilih kehidupan yang mereka sukai. Kakak sudah suka menari dengan pedang dan senjata. Jika aku menari dengan pedang dan senjata seperti ini, bukankah keluarga ini akan terlihat aneh? Li Polu menunduk dan berkata sambil tersenyum. Keluarga Li saya telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi, dan tidak pernah ada pria berdarah besi di medan perang. Keluarga Li kami memiliki banyak uang, tetapi pinggang kami tidak cukup kuat. Yang kurang dari kami adalah berdarah besi pria yang bisa berpacu di medan perang. Li Changliu berkata dengan sedikit emosi. Bukankah kakak laki-laki sangat terampil sekarang? Kakak laki-laki tertua tampaknya tidak terlalu tertarik dengan urusan keluarga, tetapi dia sangat peduli dengan kultivasi seni bela diri. Li Polu tersenyum, ekspresinya tenang dan otentik. Bagaimana keterampilan kakakmu dibandingkan dengan Raja Naga, dan bagaimana perbandingannya dengan gadis-gadis dari keluarga Lin? Sejauh menyangkut ibu kota kekaisaran ini, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia benar-benar tidak cukup. Jika dia bisa bersaing dengan keluarga Lin saat itu sama seperti gadis kecilku, ikuti saja Raja Naga, tidak apa-apa.
Berbicara tentang ini, Li Changliu merasa sedikit menyesal. Kakek, kamu memiliki tuntutan yang terlalu tinggi pada kakak laki-lakimu. Bagaimana mungkin orang yang bisa mengikuti pria itu menjadi orang biasa? Untuk bisa mengikutinya adalah bakat kelas 1 di langit. Dia belum tentu menyukai bakat, karena orang-orang di sekitarnya semuanya adalah bakat dari langit. Ketika Li Polu mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi, seberapa baik gadismu dari keluarga Lin sekarang? Li Changliu cukup emosional. Dia sangat baik. Berbicara tentang wanita itu, Li Polu menundukkan kepalanya, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat sedih. Kamu juga tidak buruk. Li Changliu mengatakan sesuatu lagi. Kakek, kamu tidak perlu menghiburku. Selain membaca lebih banyak buku, pada dasarnya aku tidak memiliki kekuatan untuk dibicarakan. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan dia? Li Polu tersenyum canggung. Kamu mengambil langkah yang salah. Li Changliu melihat ke papan catur, dan dengan santai berkata kepada Li Polu. Bab 1609. Li Polu mendengar kata-kata itu, matanya tertuju pada papan catur, sekilas dia kehilangan segalanya. Ini. Li Polu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kamu sudah kalah. Li Changliu menyingkirkan bidak catur satu persatu, dan berkata dengan santai. Saya terganggu. Li Polu sedikit malu. Jika saya tidak salah, Anda tidak datang ke sini hari ini untuk bermain catur dengan saya. Li Changliu tampak acuh tak acuh. Kakek memiliki mata yang tajam. Li Polu sedikit malu, tapi dia tidak menyembunyikannya. Katakan padaku, ada apa? Li Changliu bertanya. Kakek, aku ingin tahu apakah kamu memahami situasi di ibu kota kekaisaran. Tanya Li Polu. Meskipun kakek ada di halaman ini, tidak dapat dihindari akan ada desas-desus dari luar halaman. Meskipun kakek mengabaikan urusan keluarga, bagaimana dia bisa benar-benar melihatmu melakukan kesalahan? Li Changliu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Aku tahu kakek akan selalu memperhatikan situasi di luar. Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan Li Polu. Kehidupan kakek, menyusun strategi, mendorong keluarga Li ke puncak baru. Keluarga Li adalah usaha keras seumur hidup kakek saya. Bagaimana kakek saya bisa benar-benar mempercayai keluarga Li kepada generasi muda ini? Bagaimana menurutmu situasi di luar sini? Li Changliu mengambil bidak catur dan berbicara dengan santai. Situasi di ibu kota kekaisaran saat ini rumit, tetapi tidak rumit. Tidak rumit, tetapi juga rumit. Tapi secara keseluruhan, dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian dipimpin oleh Di Chongyuan. Ini adalah sumur pantas mendapatkan yang pertama satu kekuatan tak terduga. Bagian lainnya dipimpin oleh Raja Naga. Raja Naga memenangkan hati orang-orang di dunia dan cukup untuk berdiri di atas tripod bersama Di Zongyuan. Bagian terakhir adalah keluarga seperti Li, kita keluarga yang menghindari masalah ini. Keluarga seperti kami telah berdiri di pinggir, saya ingin melihat pemenang antara Di Zongyuan dan Raja Naga, dan kemudian membuat keputusan. Tapi, kakek, apakah kami benar-benar ingin melanjutkan seperti ini? Li Polu sedikit mengernyit, sedikit enggan. Tidak ada salahnya kita terus seperti ini, bukan? Li Changliu tersenyum dan bertanya balik. Kakek, tidak ada yang salah dengan hal seperti ini. Tetapi tidak peduli berapa banyak kekayaan yang telah kita kumpulkan, pada akhirnya akan berantakan. Uang memang dapat memungkinkan kita untuk mencapai banyak hal, tetapi uang tidak dapat menjamin keluarga Li kita akan bertahan selamanya. Li Polu cukup emosional dan otentik. Di masa lalu, Kaisar Qin, Han dan Wu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa bertahan selamanya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Li Changliu menyipitkan matanya sedikit dan menggelengkan kepalanya. Tapi, setidaknya, kami ingin hidup selama mungkin. Saya ingin membeli lebih banyak waktu untuk keluarga Li kami. Mata Li Polu penuh ambisi. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Changliu menatap Li Polu. Keluarga Li kita, apakah kita bisa melangkah lebih jauh tergantung pada apakah kita bisa memilih yang tepat kali ini. Li Polu tidak menghindar dari pandangan Li Changliu. Kamu ingin berjudi, kata Li Changliu dengan tajam. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, kita tidak bisa terus bersikap moderat, kita harus bertaruh. Li Polu terlihat sangat bertekad. Namun, jika taruhannya salah, itu akan menjadi bencana. Apakah kamu berani bertaruh sebesar itu? Li Changliu bertanya dengan sangat serius. Jadi, saya telah memikirkan pertanyaan ini. Li Polu menundukkan kepalanya. Memang sangat sulit untuk memilih antara Raja Naga dan Di Zongyuan. Ada jutaan harimau dan serigala di perbatasan selatan,
dan prestis Raja Naga meningkat dari hari ke hari. Ada banyak sekali pahlawan dari seluruh dunia untuk merespons. Di Zongyuan adalah pria yang bersembunyi sangat dalam. Kamu harus percaya padanya dalam rasa malunya saat ini. Itu hanya pura-pura, dan hal-hal yang tersembunyi di baliknya akan berada di luar imajinasimu. Li Chang berkata dengan santai. Kakek, jika kamu harus memilih, siapa yang akan kamu pilih? Li Polu menatap Li Changliu dan bertanya. Kamu mau aku pilih yang mana? Ketika Li Changliu mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Saya harap Anda memilih Kaisar Chongyuan. Li Polu bahkan tidak memikirkannya sejenak, dan langsung menjawab. Mengapa? Senyum Li Changliu menjadi lebih jelas. Karena kakek memilih di Chongyuan, aku hanya bisa memilih Raja Naga. Karena ini pertaruhan, setidaknya aku harus memilih berbeda dari kakek. Dalam pertaruhan ini, aku mempertaruhkan nasibku dengan langit, dan aku juga mempertaruhkan nasibku dengan kakek. Li Polu tersenyum tipis. Sungguh pertaruhan dengan Tuhan. Li Changliu membelai janggutnya dan tertawa. Mereka berdua berbicara tentang masalah yang begitu serius, tapi itu seperti berbicara tentang cerita pendek orang tua biasa. Jadi, pilihan kakek juga sangat penting. Li Polu menatap Li Changliu. Keluarga Kaisar memiliki fondasi dan warisan berusia seabad, dan apa yang ada di belakang Kaisar Chongyuan bahkan lebih tak terduga. Saya memilih Kaisar Chongyuan. Li Changliu menyingkirkan ekspresinya, dan berkata dengan cukup serius. Yah, karena kakek memilih Kaisar Chongyuan, aku akan memilih Raja Naga. Kata Li Polu dengan sangat lugas. Sebenarnya, kamu sudah punya pilihan di hatimu. Li Changliu sedikit tersenyum. Karena aku masih punya sedikit keberanian. Li Polu menunduk, sedikit malu. Jadi, kamu datang kepadaku hari ini bukan untuk bermain catur denganku, tetapi untuk menemukan sedikit keberanian yang kurang kamu miliki. Li Changliu menatap Li Polu sambil tersenyum. Kakek benar. Li Polu sangat hormat dan otentik. 2 hari kemudian, keluarga Zhao akan mengadakan pertemuan bisnis. Apa yang akan kamu lakukan? Li Changliu menyimpan bidak catur itu dan bertanya. Jika Anda ingin mencapai tujuan Anda dalam segala hal, Anda tidak boleh langsung mengungkapkan harapan Anda yang besar. Li Polu berpikir sejenak sebelum menjawab, jawaban ini sepertinya sudah dipikirkannya matang-matang. Alasannya adalah, seseorang harus menunjukkan tujuannya yang kuat, dan kelemahannya akan terungkap sepenuhnya. Li Changliu agak setuju dengan kata-kata Li Polu. Jadi, tentu saja keluarga Li kita juga akan berpartisipasi dalam perjamuan 2 hari kemudian. Tetapi kita tidak perlu terlalu banyak mendukung keluarga Zhao, seperti biasa saja. Nyatanya, mendukung keluarga Zhao adalah mendukung Raja Naga. Apa yang saya katakan adalah jangan terlalu mendukung, tetapi juga tidak mendukung. Li Polu berkata dengan santai. Konferensi bisnis 2 hari kemudian, kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Wajah Li Changliu menjadi serius lagi. Kakek ingin melihat seberapa besar dukungan Raja Naga terhadap keluarga Zhao. Li Polu punya ide, dan bertanya. Kamu sangat pintar, tetapi kamu tidak bisa hanya menjadi pintar. Jika kamu ingin membawa keluarga Li kita lebih jauh, kamu tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang luar biasa. Li Changliu melirik Li Polu. Apa yang diajarkan kakek adalah apa yang diingat cucu. Li Polu berdiri, menangkupkan tangannya sedikit, dan terlihat sangat hormat. Sudahkah kamu mendiskusikan masalah ini dengan ayahmu? Lagi pula, ayahmu adalah kepala keluarga Li saat ini. Kamu harus membicarakannya dengan dia. Li Changliu bertanya dengan santai. Bab 1610. Aku belum membicarakan hal ini dengan ayahku. Pendapat ayahku mungkin berbeda dengan pendapatku. Jawab Li Polu. Kamu harus membicarakan masalah ini dengannya. Li Changliu mengangguk. Aku tahu, kakek, aku akan mencarinya ketika aku kembali. Ayahku selalu mendengarkanmu. Bahkan, jika kamu berdiskusi dengannya, kamu mungkin tidak dapat mendiskusikan apapun. Li Polu berpikir sejenak, dan berkata lagi. Tapi kamu masih pergi untuk berbicara dengannya. Li Changliu tersenyum. Begitu, kakek. Li Polu sedikit mengangguk. Sudah waktunya kakak laki-lakimu kembali. Li Changliu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata lagi. Kakak. Li Polu mendengar kata-kata itu, menunjukkan beberapa ekspresi yang menggugah pikiran di wajahnya, dan kemudian bertanya lagi, kakak, saat ini, dia harus bepergian ke perbatasan barat untuk berlatih seni bela diri. Biasanya, dia hanya datang kembali pada akhir tahun. Ini hanya tahun baru Imlek. Berapa lama, dia baru keluar, mengapa dia kembali lagi?
Di ibu kota kekaisaran ini, ada orang yang ingin dia temui. Li Changliu sedikit emosional. Saudaraku, ketika dia masih muda, dia ingin mengabdi di bawah guru terkenal. Raja Naga adalah Master Daxia nomor 1 yang memang pantas. Mungkinkah saudara itu kembali untuk ini? Li Polu berarti sesuatu. Jangan khawatir, dia pasti akan kembali untuk ini. Li Changliu melambaikan tangannya. Dia sangat mengenal kedua cucunya. Cucu tertua kecanduan seni bela diri, sedangkan cucu bungsu suka menari dengan sastra dan tinta. Satu sastra dan satu seni bela diri, tidak bisa dikatakan tidak ada yang baik di dalamnya, tetapi masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Aku tidak tahu kapan kakak tertua akan kembali. Li Polu bergumam pada dirinya sendiri. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama, beberapa hari ini. Li Changliu berkata dengan tenang. Tidak ada lagi, kamu bisa pergi ke ayahmu. Kakek sudah tua dan tidak berguna. Dia perlu istirahat. Li Chang mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Kalau begitu kakek istirahat yang baik dan mengurus dirinya sendiri, jadi aku akan pergi dulu. Li Polu membungkuk sedikit, lalu pergi. Ketika dia pergi, dia juga menutup gerbang halaman. Li Changliu melambaikan tangannya, mendorong semua pelayan di sekitarnya. Dia meletakkan nampan teh di depannya, membuat teko-teh baru, mengeluarkan cangkir baru, mengisinya dengan lembut, dan duduk tegak, tenang dan tenang. Keluarlah, aku tahu kau akan datang. Setelah sekian lama, Li Changliu berteriak. Juga pada saat ini, seorang wanita jangkung muncul di sudut tidak jauh dari paviliun, wajah wanita itu ditutupi dengan cadar tipis. Separuh wajahnya terbuka, tetapi hanya dengan melihat separuh wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak ada bandingannya. Wanita itu mengenakan gaun merah, berjalan santai, bermartabat dan anggun. Pak Tua, sepertinya cucumu cukup ambisius. Wanita itu duduk dengan anggun, menghadap Li Changliu. Itu pilihan mereka, dan apapun hasil akhirnya, aku tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Li Changliu tersenyum santai. Apakah kamu tidak ingin ikut campur, atau itu pilihan di hatimu, sama seperti cucumu, apakah kamu memilih Raja Naga? Wanita itu memiliki beberapa keraguan. Nona Ji, sebagai permaisuri suci Daxia, apakah Anda ingin kami memilih Kaisar Chongyuan atau Raja Naga? Lagi pula, Li Changliu kuno, dan dalam satu kalimat, dia melemparkan masalahnya kembali ke Jirulan. Keluarga Li Anda telah dilindungi oleh kota Sirius saya selama beberapa generasi. Jirulan dengan santai memainkan cangkir teh di tangannya, ekspresinya agak dingin. Permaisuri suci ingin aku memilih di Zongyuan. Li Changliu tersenyum lagi, dia tersenyum dengan tenang, merasa sedikit gembira. Mendengar kata-kata ini, Jirulan berdiri, membelakangi Li Changliu, dan akhirnya berbicara setelah sekian lama, bagaimana memilih adalah urusanmu sendiri. Aku tidak bisa memberimu nasihat. Karena kamu bahkan tidak tahu bagaimana memilih di dalam hatimu, permaisuri. Li Changliu tersenyum lagi. Apakah menurutmu aku punya pilihan? Jirulan menoleh untuk melihat Li Changliu. Kamu tidak punya pilihan, tetapi meskipun kamu tidak punya pilihan, bukankah kamu memilih di Zongyuan? Li Changliu bermakna dan otentik. Aku memilih dia. Jirulan berkata dengan tegas. Tapi kamu tidak mau memilih dia lagi. Kata Li Changliu lagi. Orang tua, orang benar-benar menjadi lebih pintar semakin lama mereka hidup, dan semakin bijaksana mereka hidup, tetapi orang seperti itu tidak akan disukai orang lain. Jirulan mencibir. Orang tua ini memiliki satu kaki di peti mati, apakah kamu masih peduli siapa yang menyukaiku dan siapa yang tidak menyukaiku? Li Changliu membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Mengapa saya harus memilih pria itu, mengapa? Jirulan tampak kedinginan. Kamu membencinya, tapi kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Kamu bisa membodohi di Chongyuan, tapi kamu tidak bisa membodohiku, Pak Tua. Li Changliu menggelengkan kepalanya, matanya berubah-ubah, seolah-olah dia telah melihat ke seluruh dunia. Aku benci dia, jadi, aku ingin dia mati. Jirulan mengertakkan gigi. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu di dalam hatimu? Li Changliu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Bukankah begitu? Jirulan menatap Li Changliu lagi. Aku khawatir ini sudah jelas di hatimu. Lagi pula, mengapa kamu muncul di tempat ini harus jelas di hatimu sendiri? Li Changliu tersenyum. Orang tua, kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Jika aku membunuhmu, dunia luar hanya akan mengatakan bahwa kamu berada di akhir hidupmu. Jirulan memandang Li Changliu dengan dingin, dan untuk beberapa alasan, dia menjadi marah, mungkin Li Changliu sedang sakit hati. Kamu tidak akan,
aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Apa yang kamu lakukan membunuhku, aku sudah sekarat. Li Changliu mencibir. Selain itu, keluargamu tidak akan mengizinkan ini. Aku percaya bahwa aku, Li Changliu, akan tetap berguna bagi kota Siriusmu. Li Changliu menambahkan lagi. Dikatakan bahwa orang tua akan menjadi tua dan bingung, tetapi kamu tidak bingung sama sekali, Pak Tua. Ji Rulan mencibir. Jadi apa? Aku sudah tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa menjadi orang yang tidak berguna di tempat ini. Li Changliu merasa tidak berdaya. Nona Ji sedang mencari lelaki tua ini, ada apa? Li Changliu bertanya lagi. Tidak ada yang istimewa. Hanya saja orang-orang dari kota Sirius saya belum pernah ke keluarga Li selama bertahun-tahun. Saya khawatir orang-orang dari keluarga Li Anda sudah melupakan kota Sirius kita. Kata Ji Rulan sambil tersenyum. Kota Sirius bukan bagian dari dunia, tetapi kamu menikah dengan penguasa suci Daxia hari ini. Dengan kota Siriusmu mendukung Di Chongyuan, aku khawatir akan sangat sulit bagi Di Chongyuan untuk digulingkan. Li Changliu sedikit emosional. Bagaimana Anda tahu bahwa kami mendukung Di Chongyuan? Karena Anda begitu yakin bahwa kami mendukung Di Chongyuan, mengapa Anda membiarkan cucu Anda memilih pria itu? Anda orang tua, semakin Anda hidup, semakin aneh Anda jadinya. Ji Rulan terkekeh, dan mengambil 2 langkah di pavilion dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Kamu tidak mendukung Di Zongyuan, apakah kamu mendukung Raja Naga? Li Changliu membelai janggutnya, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan sengaja. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.